Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Pada Senin pagi hari ini tanggal 29 April 2024. Makin hari makin mendekati hari akhir. Sekarang 29 April tanpa terasa, Bapak. Berapa hari lalu saya katakan waktu saya teringat minggu lalu kita akan memasuki tanggal yang terakhir. Sekarang sudah tanggal 29. Besok adalah tanggal yang terakhir, Selasa 30 April 2024. Tapi senantiasa kita tidak perlu waktu, silakan waktu terakhir. Tapi cinta kita kepada Tuhan Yesus tidak pernah berakhir. Demikian cintanya Yesus kepada kita terus menerus selama-lamanya. Bahkan suatu hari berjanji Tuhan, kita hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Surga buat selalu. Saya udah rindu, kangen saya. Saya ingin tahu kerajaan surga luar biasa indahnya, sempurnanya, tahta Allah. Di bumi saja ciptaan Tuhan, alam semesta ini, ya kalau sudah lihat planet-planet yang lain, kalau lihat di gambar-gambar ya, kalau di bumi kita sudah tahu, tapi planet-planet, matahari, bulan, bintang luar biasa. Kita pergi ke Israel, ke negara-negara luar biasa, luar biasa. Saya pada waktu ke Turki juga luar biasa ciptaan Tuhan. Apalagi di surga. Oleh itu mari kita mau setia sama Tuhan. Kita mau ikuti firman Tuhan. Apapun keadaan kita, bersyukur kepada Tuhan, berharap dan selalu cintai Yesus. Mata kita tertuju kepada Tuhan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Amin. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 490. Suci, suci, suci Allah Bapa, Allah yang di dalam surga. Amin, haleluya. Bumi langit tunjuk kuasanya, ku pandang saja padamu. Amin, haleluya. Suci, 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 amin, haleluya. Suci, suci, oh kudus, amin, haleluya. Mari Tuhan sucikan ku, amin, haleluya. Kudus, kudus, kudus Bapa kita Yahweh Elohim, kudus yang di dalam surga. Amin, haleluya. Bumi langit itulah tunjuk kuasamu Bapa, ku pandang saja padamu. Amin, haleluya. Kudus, kudus, oh kudus, amin, haleluya. Kudus, 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 amin, haleluya. Mari Tuhan kudus, tahirkanlah hidupku. Amin, haleluya. 1 Petrus pasal 1 ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Ayat 16 Bapak ada tertulis, kuduslah kamu sebab Tuhan Maha Kudus. Amin, haleluya. Suci, suci, oh Maha Kudus Engkau, ya Bapa, ya Tuhan. Punyamulah kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit
dan di bumi. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Bapa kami, Yahweh Elohim, kami bersyukur kepadamu. Amin, haleluya. Dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin, haleluya. Mari Bapa, sucikanlah hidupku. Amin, haleluya. Sucikanlah mulutku, hatiku dan pikiranku Bapa. Pagi ini kami membaca firman-Mu Bapa. Kuduskanlah hidupku ya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Mari Tuhan, sucikan aku. Ampuni Bapa semua dosaku, semua salahku, semua kekilafanku Bapa. Kudus, kudus, Engkau Maha Kudus. Amin, haleluya. Mari Tuhan, pagi ini kuduskanlah hidupku. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Sentralku di atas segala-galanya kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin, amin. Salam damai sejahtera dan selamat pagi. Senin pagi ini, Senin yang terakhir tanggal 29 April 2024. Karena minggu depan sudah Senin bulan Mei, bulan yang kelima. Terus semakin mendekati bulan Desember Bapak Ibu. Berarti kita tidak tahu kan kedatangan Tuhan kapan. Misalnya kedatangan Tuhan pada bulan Desember 2024, berarti tinggal berapa bulan lagi. Atau setiap hari, setiap saat, setiap pribadi kita bisa dipanggil sama Tuhan. Itu rahasia Tuhan, kita tidak tahu. Tapi yang penting mari kita mau siap. Kalau di antara Bapak yang mau dipanggil nanti malam, ya, atau tanggal 30 April, berarti kita siap dan mendekati. Kita tidak tahu. Saya juga kapan tidak tahu dipanggil Tuhan. Tapi satu hal saya sudah minta sama Tuhan, kalau Tuhan berkenan, dalam nama Tuhan Yesus, kalau Tuhan berkenan dan mempertimbangkan, saya tidak menantikan kematian, tapi saya menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Itu yang menjadi saya songsong junjung tinggi. Kedatangan Tuhan yang maha besar, maha mulia. Wow, saat itu saya mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Mau hidup benar, mau ada rencana. Kerinduan, ada kerinduan. Ya, kerinduan. Dan hari-hari ini kita praktekkan sesuai firman. Kita praktekkan. Kita menjadi pelaku firman. Dalam tutur kata, dalam pikiran tubuh jiwa kita. Dalam rumah tangga, dalam pelayanan, apapun pokoknya. Hidup kita senantiasa minta pimpin Roh Kudus. Supaya standar kita berperilaku sesuai dengan firman Tuhan. Supaya hidup kita layak kepada Tuhan. Yang penting hati kita merindu. Dan kita melangkah dan Roh Kudus memampukan kita. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Tadi firman Tuhan katakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Kita dipanggil, ya sungguh, karena Allah itu kudus, Tuhan Maha Kudus, Elohim, Yahweh, Bapa kita, Tuhan Yesus yang Maha Kudus. Sebab pada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Oh, Tuhan Maha Kudus. Di sorga itu kudus. Tidak ada barang tercela najis, tidak ada. Oleh itu dari saat ini kita dilatih, makin hari kita memuncak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka selalu saya katakan ada 5 aspek karakter Kristus. Yang pertama kasih, karena itu adalah kasih. Kita punya sifat kasih vertikal, kasih horizontal. Ya,
Kedua, sifat kita taat vertikal, taat horizontal. Ketiga, rendah hati. Rendah hati di hadapan Tuhan, rendah hati juga sesama. Tidak boleh sombong-sombong kita dengan sesama. Keempat, miliki sifat setia. Setia kepada vertikal Tuhan, setia kepada istri, setia kepada anak, setia kepada suami, setia sama siapapun dalam pekerjaan apapun. Pertemanan, persahabatan, tapi jangan setia kepada dosa. Benci dosa, tapi setia kepada kebenaran. Yang kelima, hidup di dalam kebenaran, di dalam kekudusan ilahi. Sebab Tuhan berkata kudus. Ibrani 12 ayat 14. Tanpa kekudusan tidak bisa orang jumpa dengan Tuhan. Oleh itu mari kita senantiasa diisi dengan firman Tuhan, supaya firman Allah akan membekali kita setiap langkah hidup kita. Kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Bilangan 19 ayat 1, demikian firman Tuhan tentang pentahiran, air pentahiran. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan dengan berfirman, katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka membawa kepadamu seekor lembu betina merah yang tidak bercelah, yang tidak ada cacatnya, dan yang belum pernah kena kuk. Dan haruslah kamu memberitahukannya kepada Imam Eleazar. Maka lembu itu harus dibawa keluar tempat perkemahan, lalu disembelih di depan imam. Kemudian Imam Eleazar harus mengambil dengan jari yang sedikit dari darah lembu itu, lalu haruslah ia memencikkan sedikit ke arah ke sebelah depan kemah pertemuan sampai 7 kali. Lembu betina merah, ya Tuhan mau. Ya, sudah itu haruslah lembu itu dibakar habis depan mata imam. Kulitnya, dagingnya, dan darahnya harus dibakar habis bersama-sama dengan kotorannya. Dan imam haruslah mengambil kayu aras, hisop dan kain kirmisi, dan melemparnya ke tengah-tengah api yang membakar habis lembu itu. Kemudian haruslah imam-imam mencuci pakaiannya dan membasuh tubuhnya dengan air. Sudah itu masuk ke tempat perkemahan, dan imam itu najis sampai matahari terbenam. Ya, ayat 8. Orang membakar habis lembu itu haruslah mencuci pakaiannya dengan air dan membasuh tubuhnya dengan air, dan ia najis sampai matahari terbenam. Jujur saja semua manusia najis. Tidak ada kebenaran. Lembu betina, ya, lambang daripada pengorbanan. Supaya kita hidup yang najis ini dikuduskan melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Ya, oleh itu mari kita mau hidup kudus, hiduplah di dalam firman Tuhan. Ya, maka seorang yang tahir haruslah mengumpulkan abu lembu itu dan menaruhnya pada suatu tempat yang tahir di luar tempat perkemahan, supaya semuanya itu tinggal kesimpan bagi umat Israel untuk membuat air pentahiran. Itulah penghapus dosa. Jadi lembu yang sudah dibakar tadi ada abu, dan menaruh pada suatu tempat yang tahir di luar tempat perkemahan. Itu dalam rangka semua tentang pengudusan diri. Karena Tuhan itu maha kudus, maka dia merindu jemaatnya kita semua hidup di dalam kekudusan. Tanpa kekudusan tidak bisa orang masuk surga, nggak bisa, sudah. Ayat ke-10, dan orang mengumpulkan abu lembu itu haruslah mencuci pakaiannya, dan ia najis sampai matahari terbenam. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi Israel dan bagi orang asing tinggal di tengah-tengahmu. Karena abu lambang daripada itu, lambang daripada dosa. Jadi dibakar habis itu adalah dosa-dosa. Maka dosa itu harus dibakar habis. Tuhan mau supaya kita hidup suci, hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, dibakar, kita disucikan oleh pengorbanan Tuhan Yesus dan melalui pertobatan kita, ya. Orang yang kena kepada mayat ia najis 7 hari lamanya. Ia harus menghapus dosa dari dirinya dengan air itu pada hari yang ketiga, dan pada hari yang ketujuh ia tahir. Tapi jika pada hari yang ketiga ia tidak menghapus dosa darinya, tidak ia tahir pada hari yang ketujuh. Jadi Tuhan mau supaya kita tahir, hidup kudus dalam firman Tuhan. Setiap orang yang kena kepada mayat, yaitu tubuh manusia yang telah mati dan tidak menghapus dosa dari dirinya, yang menajiskan kemah suci Tuhan, dan orang itu haruslah dilenyapkan dari Israel, karena air pentahiran tidak disiramkan kepadanya, maka ia najis, kenajisannya masih melekat kepadanya. Perlu dikuduskan oleh air. Bicara firman Allah, bicara dua hal, jadi pengorbanan Kristus. Melalui pengorbanan Tuhan kita dikuduskan, dan oleh firman Allah melalui darah dan firman Tuhan, ya. Inilah hukumnya yang apabila seorang mati dalam suatu kemah, setiap orang yang masuk ke dalam kemah itu dan setengah di dalam kemah itu najis 2 hari lamanya. Setiap bejana yang terbuka yang tidak ada kain penutup terikat di atasnya adalah najis. Juga setiap orang di padang yang kena kepada seorang yang mati terbunuh oleh pedang, atau kepada mayat, atau kepada tulang-tulang seorang manusia, atau kepada kubur, orang itu najis.
7 hari lamanya. Orang mati disebut najis karena dia sudah mati, tidak bisa bertobat. Maka orang semua itu mati karena dosa. Dosa melambangkan kenajisan di hadapan Tuhan, ya. Jadi kematian itu bicara lambang daripada dosa. Maka harus dalam Kristus, tidak selamanya mati, tapi bangkit di dalam Kristus, bangkit terhadap dosa. Tapi orang yang di luar Kristus tetap mati yang kedua. Ini supaya saudara mengerti kenapa orang mati disebut najis, karena dia matinya itu mati terhadap dosa. Karena kita upah dosa itu maut. Jadi mati itu karena orang mati lambang daripada dosa, maka disebut najis. Baru bangkit ada kemenangan, ya. Bagi orang najis haruslah diambil sedikit abu dari korban penghapus dosa yang dibakar habis, lalu dalam bejana abu itu dibuang air mengalir. Kemudian seorang yang tahir haruslah mengambil hisop, mencelupkannya ke dalam air itu dan memercikkannya ke atas kemah dan ke atas segala bejana, ke atas orang-orang ada di sana, dan ke atas orang yang telah kena kepada tulang-tulang, atau kepada orang yang mati terbunuh, atau kepada mayat, atau kepada jadi kena mayat najis. Karena orang mati disebut najis karena dia tidak bisa bertobat, tidak bisa bangkit lagi. Oleh itu mari kita yang sedang hidup ini, janganlah hidup di dalam kenajisan, tapi hiduplah di dalam kekudusannya Tuhan, ya. Orang yang tahir itu haruslah memercik kepada orang yang najis itu pada yang ketiga dan pada hari yang ketujuh. Dan pada hari yang ketujuh itu haruslah ia menghapus dosa orang itu. Dan orang najis itu haruslah mencuci pakaiannya dan membasuh badannya dengan air. Lalu ia tahir pada waktu matahari terbenam. Pada matahari terbenam, ya, bukan matahari terbit. Jadi harus kita disucikan, ya, supaya benar-benar kita tuntas dengan air. Air bicara firman Tuhan. Dan saat ini Bapak Ibu, air bicara tentang baptisan air. Mari sini cuci pakaiannya. Tertulis juga dalam kitab Wahyu. Nanti saya terakhir mau baca kitab Wahyu. Saya mau selesaikan dulu, ya. Tapi orang yang telah najis dan tidak menghapus dosa dari dirinya, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah jemaah itu, karena ia telah menajiskan tempat kudus Tuhan. Air pentahiran tidak ada disiramkan kepada jari atap najis. Orang najis sampai sekarang. Ada orang fasik, orang tidak bertobat, hidup di dalam dosa, tidak mendapatkan hidup yang kekal. Sama, ya. Jadi dari perjanjian lama perjanjian baru sama, dihukum sama Tuhan najis. Berarti hidupnya tidak berkenan sama Tuhan. Karena masuk ke surga, tempatnya tidak barang najis. Surga tempat yang maha kudus, tempat tata Tuhan. Demikian pembelajaran buat kita melalui firman pada pagi hari ini. Mari kita mau hidup kudus di dalam firman Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus. Itu yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya. Orang menyiramkan air penyuci itu, ia harus mencuci pakaiannya. Dan orang yang kena kepada air penyuci itu, ia menjadi najis sampai mata terbenam. Ayat 22 yang terakhir, segala yang diraba orang yang najis itu menjadi najis, dan orang yang kena kepadanya menjadi najis juga sampai matahari terbang. Amin. Jadi Tuhan tidak mau kita hidup najis, tapi hidup berkenan sama Tuhan. Mencuci pakaiannya seperti yang saya janjikan tadi. Saya mau baca dalam kitab Wahyu, saudara. Karena kerinduan dari Tuhan, setiap kita dijubah, dibasuh, saudara. Berbagai orang membasuh jubahnya. Wahyu 22:14, demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Membasuh jubahnya, kehidupan rohani kita. Mari, biar jubah rohani kita, hidup kita diisi dengan firman Tuhan, dibasuh dengan firman Tuhan, disucikan oleh firman dan Roh Kudus, supaya kita layak. Karena di hadapan Tuhan, Tuhan itu maha kudus, Tuhan itu maha suci. Di surga tempat yang kudus, tidak barang yang najis. Seperti di dalam Wahyu pasal 21 ayat 27. Saya mau baca Wahyu 21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang semua nama tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Mari kita makin hari makin dikuduskan, makin hari kita dibentuk untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Suci, 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 Bapakku Yahweh, Bapakku Elohim, Tuhan Yesus ada di dalam surga. Amin, haleluya. Bumi, langit, unjuk kuasanya, ku pandang saja padamu. Amin, haleluya. Suci, suci, oh Tuhan Maha Kudus. Tuhan, kuduskan hidupku.
Tuhan, kuduskanlah hidupku Bapa. Tanpa kekudusan tidak bisa jumpa dengan Tuhan. Mari sucikanlah hidupku. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, jangan lupa berjaga dan berdoa, dan minta selalu kerinduan dari hati kita kepada Yesus. Kuduskanlah Bapa, biar Roh Kudus dan firman Tuhan akan membentuk kehidupan rohani kita, supaya kita layak di hadapan Tuhan, kudus di hadapan Tuhan, berkenan kepada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel, puji Tuhan. Amin. Haleluya.